Kakak, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini sangat dekat, tepatnya di belakang. Danu membalikkan tubuhnya, kaget bukan kepala, ketika ada anak kecil perempuan berbaju lusuh, giginya yang jarang, tersenyum pada Danu. Tersesat di Desa Santet. Tulisan ini ditulis oleh Woiroy atau @ruihahaha. Terima kasih buat yang udah nonton. Untung direkam. Siapapun kamu, yang jelas semoga cerita ini bisa menemani Anda. Langsung saja masuk ke ceritanya. Saya mendapatkan sebuah kisah yang menarik untuk saya ceritakan di sini. Beberapa pemuda yang hilang berbulan-bulan di sebuah desa dan ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan, kurus, serta wajahnya amat sangat pucat. Semua warga berpikir bahwa mereka sudah mati. Kejadian ini terjadi di sebuah pulau Jawa. Ada satu desa yang melakukan berbagai ritual hanya untuk menyantet seseorang. Menurut mereka, hal itu adalah hal yang lumrah. Seorang pria tengah duduk di sebuah halte sambil membaca sebuah koran lokal. Matanya menatap sesuatu berita yang bertulis, seseorang polisi meninggal karena berusaha mengungkap kasus santet. Itu mengingatkannya pada sebuah tragedi kelam sekitar 10 tahun yang lalu bersama teman-temannya. Lalu menutup koran itu, kejadian yang tak pernah dilupakan olehnya. Hingga kini masih saja menyisakan duka. Serangkaian peristiwa itu terjadi ketika teman-temannya bernama Maman mengajaknya berpetualangan di dataran tinggi yang berada di Pulau Jawa. Suara handphone berdering. Danu berusaha berkali-kali menekan telepon handphonenya yang sudah agak tidak berfungsi dengan baik itu. Maklum, handphone jadul. Halo? Halo? Ada apa, Ron? Kamu di mana, Dan? Di warung kopi nih dekat rumah. Oh, ya sudah, saya kesana ya. Danu mengakhiri percakapannya dengan temannya yang lewat telepon dan kembali mengesap kopinya perlahan-lahan. Memang nikmat bersantai di warung kopi, ditemani rokok di tangan. Udara malam yang membuat Danu betah berlama-lama di sana. Lampu cahaya motor menyoroti wajah Danu, membuat Danu sedikit geram. Woi, matiin cuk. Ya kamu tuh, Dan. Iya, saya baru datang, udah marah-marah aja. Kamu duluan yang bikin kesel. Tawa dari Imron setelah turun dari motornya. Bu, kopi hitam 2 ya. Iya, sebentar ya Iron, jawab ibu yang punya warung itu. Kamu ngapain pesen 2? Kopi saya juga belum habis kok. Kamu memang lucu. Mbah kamu ini yang mau ngopi. Mbah. Iya toh, dari tadi di samping kamu loh. Danu baru nyadar bahwa Imron adalah anak yang punya kelebihan melihat hal-hal gaib. Seringkali Imron mengatakan hal yang sama. Entah benar atau tidak, Danu tak begitu peduli. Kamu sering banget ngomongin kayak gitu ke saya. Cuma untuk nakut-nakutin saya doang kan? Sebelum menjawab pertanyaan Danu, Imron meraih 2 kopi yang dipesankan tadi dari tangan ibu warung dan memberikan kopi itu kepada Danu. Nih kopi, taruh di samping kanan kamu ya. Gila lu ya, gila. Ngasih kopi gak ada orangnya, mending saya minum. Kalau kamu yang minum, kamu yang bayar. Kampret dasar. Daripada membayar kopi itu, Danu lebih memilih menuruti permintaan Imron. Dengan menaruh kopi di samping tempat ia duduk. Nah, gitu dong. Tumben. Kamu malam-malam udah sampai di sini, Ron. Ada apa nih? Maman ngajakin kita ke rumah neneknya. Katanya lagi sakit. Yang di pedalaman gunung es itu loh. Sekalian nih refreshing kita. Gimana, mau gak? Boleh juga. Siapa aja yang ikut?
Saya udah ngajak si Hani dan dia juga mau ikut. Cobalah nanti ajak juga si Risa biar temenin si Hani. Ya sudah, nanti saya coba ajak dia ya. Saya juga mau ajak si Dani sih. Kasihan dia diomelin ibu saya terus karena gak lulus-lulus kuliahnya. Iya, kasihan tuh adik kamu ya. Mungkin dia butuh refreshing. Soalnya kata Maman, tempat neneknya itu asik bagus, ada air terjunnya. Pokoknya bikin kita bisa ngelupain masalah dunia sejenak. Gimana? Iya, mantep itu. Jadi kapan kita mau berangkat? Minggu depan gimana? Oh, yaudah, nanti saya kabarin ya. Oke. Percakapan masih berlanjut, entah apa yang dibahas. Yang jelas, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Saya balik dulu ya Dan, udah malam ini. Iya, saya juga mau balik. Coba deh, lihat kopi di samping kamu, ada gak Dan? Danu menelan ludah. Tanpa sengaja ia melihat ke arah kopi yang berada di samping tempat duduknya. Kopinya habis, hanya tersisa ampasnya saja. Gimana? Tanya Imron sebelum tertawa terbahak-bahak melihat Danu yang lari terbirit-birit seolah ketakutan. Imron cancok. Bocah emang goblok. Siapa suruh gak percaya? Ini beneran goblok. Kenapa sih Danu lari ketakutan itu Ron? Tanya ibu warung. Enggak Bu, enggak apa-apa. Saya pamit pulang dulu ya Bu, kata Imron sambil memberikan sejumlah uang untuk membayar kopi yang ia pesan sebelumnya. Iya Ron, iya. Hati-hati ya. Siap Bu, siap. Beberapa kemudian. Kenapa kamu? Kok kayak habis lomba lari? Tanya Dani. Dia adalah adik dari Danu. Hanya berbeda beberapa jam waktu kelahiran dengan kakaknya. Ya, lebih tepatnya Danu Dani, kakak beradik kembar. Jadi tak heran wajahnya mirip sekali. Yang membedakan hanyalah tinggi badan Dani lebih tinggi daripada kakaknya. Imron itu, balas Danu dengan nafas tersengal. Dani terdiam sejenak setelah mengerti apa yang dimaksud oleh kakaknya. Ia langsung tertawa terbahak-bahak. Siapa suruh kamu ketawa? Dah, katanya gak percaya sama gituan kamu. Berisik kamu. Kamu mau ikut gak? Kemana? Ke tempat neneknya Maman, di pedalaman gunung es. Sekalian liburan lah, daripada nih kamu stres mikirin kuliah yang gak kelar-kelar kan. Iya ya kampret. Tahun depan saya lulus kok, doain aja. Boleh juga itu kalau mau refreshing. Bentar dulu, sama siapa ini? Saya, Maman, Imron, Hani. Terus katanya sih Risa sama Hani. Ya udah dah, aku ikut. Kapan nih berangkatnya? Minggu depan katanya. Oke. Danu berjalan masuk ke kamar meninggalkan Dani yang sedang menonton TV di ruang tamu itu. Danu berhenti sejenak berbalik badan menatap Dani. Kamu emang boleh sama ibu untuk ikut? Boleh, bilang aja ada tugas kuliah. Ya udah, kamu atur deh nanti. Danu kembali masuk kamarnya dan terlelap dalam tidurnya. Karena memang dia lelah sekali. Tadi sore, ia dan ayahnya habis menguras kolam ikan yang lumayan luas. Seminggu kemudian, semua sudah berkumpul di rumah Maman. Maman adalah anak orang kaya. Rumahnya begitu luas dan mewah. Beberapa mobil terparkir rapi di halaman rumahnya. Katanya, ayahnya adalah pengusaha. Ibunya adalah seorang dokter. Tapi sejak lama kami berteman dengan Maman. Belum pernah sekali kami bertemu dengan kedua orang tuanya. Tapi yang jelas ia dari keluarga yang mapan. Setelah semua siap peralatan dan semua membawa tas carrier dan daypack berisi logistik. Seperti hiking gitu, berat banget. Ih kamu lebay banget Dani, tanya Danu. Kenapa lebay? Ya jadi abang gak pengertian banget. Di tas saya ada baju-baju kamu nih. Mau saya buang? Jangan dong, jangan. Udah, gak di mana-mana berantem aja, ucap Imron menengahi. Ya sudah, kita langsung berangkat aja yuk, kata Maman. Dengan memasuki mobilnya terlebih dahulu, Dani duduk di depan bersama Maman. Sementara Imron, Hani ada di belakang.
Lalu di belakangnya lagi ada Danu dan Risa. "Dani, kamu jangan ngentut ya," teriak Danu. Semua tertawa karena mengetahui kebiasaan Dani yang kentut sembarangan. Mobil perlahan keluar dari halaman rumah Maman. Perjalanan memakan waktu sekitar 6 jam, melewati beberapa kota. Tidak ada keanehan selama perjalanan, hingga sampai di tempat penitipan mobil. Mobil tidak bisa memasuki pedalaman gunung es, karena jalannya tak bisa dilewati oleh kendaraan. Hanya bisa berjalan kaki. Menurut Maman, rumah neneknya ini dari tempat penitipan mobil ini cukup jauh. Lagian ya Man, kalau memang kamu ini orang kaya, kenapa nggak dibeliin rumah di kota sih untuk nenek dan kakekmu? Jadi kalau mau jenguk nggak perlu capek-capek kayak gini. Iya bener Man, kenapa nggak gitu aja? Kata Danu membenarkan perkataan Dani. Udah pernah saya beliin rumah di sekitar sini, tapi dianya nggak mau. Katanya dia cuma pengen jauh dari riuhnya suasana. Emang ya, kamu nih nggak takut nenek lu dimakan sama binatang buas, hah? Karena dia kan sendirian di sana. Dia sudah biasa ketemu dengan binatang buas, cuma nggak sampai dimakan. Karena jelas nenek saya itu lahir di situ, umurnya saja udah 99 tahun. Awet juga ya umurnya Man. Udahlah, ayo cepetan jalan. Mumpung masih jam 3 sore. Ya udah, pimpin jalan sana. Kita kan nggak tahu jalannya mana. Kesini aja baru pertama kali. Maman mengangguk, menyadari karena dia berada di paling belakang. Setelah memarkirkan mobilnya, mata Dani memeriksa pepohonan yang menjulang tinggi sambil berjalan mengikuti langkah Maman yang berada di depannya. Matanya menangkap sebuah tulisan terpapang jelas dari papan yang tertempel di sebuah pohon. Bertulis, "Dilarang memasuki kawasan ini." Man, kita nggak boleh masuk kawasan sini loh. Kata siapa? Itu, kata Dani, menunjukkan tulisan yang ada di papan yang ia lihat. Dan, dilarang itu untuk dilanggar Dan. Wah, gila nih orang. Pokoknya kalau sampai kesasar, saya mau ganti rugi 1 M buat modal kawin. Semua tertawa mendengar pernyataan Dani ini sambil meneruskan perjalanan mengikuti Maman. Man, ini bener jalannya kan? Kok dari tadi kita nggak sampai-sampai? Keluh Dani. Iya Man, udah mau gelap loh ini. Mending kita istirahat dulu. Hani capek katanya, kata Imron. Ya sudah, kita istirahat aja dulu. Lokasinya emang sedikit jauh, tapi saya tahu kok jalannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah rerumpunan pepohonan. Mereka menghirup suasana di sana dengan canda dan juga bertukar cerita. Hingga maghrib tiba, ada sesuatu kejanggalan yang Danu rasakan. Cok, kalian dengar nggak? Apa? Tanya Dani. Enggak, jawab Danu tergesa-gesa. Imron menatap Danu yang merasakan resah. Dan, lo kenapa sih? Suara apa sih tuh? Anjing, apa itu? Teriak Danu, membuat mereka semua menatap Danu. Kenapa sih Dan? Kenapa? Kalian gak denger ya suaranya itu? Riuh banget, berisik tahu. Udah, ayo pergi dari sini. Pakai headlamp kalian, ucap Imron yang sudah mengetahui ada keganjilan dari semuanya. Semua bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Ketika setengah perjalanan, Dan yang berada di depan Imron tiba-tiba berlari ke arah utara dengan amat sangat cepat. Hani kenapa tuh? Tanya Maman. Imron tak menjawab. Dia langsung mengejar Hani. Spontan semua beralih mengikuti Imron mengejar Hani. Hani, berhenti! Hani tetap saja tidak mau berhenti. Dia masih aja asik berlari tanpa menengok ke belakang. Dia bukan Hani yang kami kenal. Brak! Hani terjatuh tiba-tiba karena sebuah batu yang menyandung kakinya. Imron segera memeluk Hani ketika Hani berusaha bangkit kembali untuk berlari. Hani menggeram. "Cacili ora sopan," ucapan itu yang keluar dari mulut Hani. Pegangin Hani, kata Imron. Danu dan Dani segera memegang tangan Hani. "Maaf toh, Bah, maaf. Saya mohon keluar Mbah dari tubuh teman saya ini," ucap Imron
sebelum tangannya memegang hening Hani. Saat itu juga Hani terjatuh lemas, tapi ia tersadar. Han, kamu lagi datang bulan ya? Tanya Maman. Iya, jawabnya lirih. Ron, kenapa kamu gak bilang kalau cewek kamu lagi datang bulan? Saya juga gak tahu, Man. Ya sudahlah, gak usah bikin ribut. Kasihan Hani juga kan? Ucap Danu menengahi. Iya, mending kasih minum dulu Hani. Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Maman memilih diam saat itu juga. Nih, minum dulu, kata Risa, memberikan sebotol air minum dari tas daypacknya. Hani ini orangnya peka. Hal-hal yang seperti itu tentunya. Jadi ia tidak bertanya-tanya apa yang barusan terjadi. Udah, mending kita lanjutin perjalanan aja besok, kata Dani. Enggak bisa Dan, enggak bisa. Ini udah deket kok. Malah enggak bagus kalau Hani lagi datang pulang ada di sini. Bener tuh kata Maman. Kita enggak bisa lama-lama di sini. Mereka mengamati kita dari sini. Ramai banget. Saya takut gak cuma Hani yang kayak gini. Kita semuanya bisa di posisi Hani. Paham? Danu dan Dani menelan ludah mendengar pernyataan Imron. Ya sudah. Kasih waktu Hani buat istirahat sebentar ya. Gak usah. Biar Hani saya gendong. Pokoknya kita gak boleh lama-lama di sini. Kalian ngerti maksud saya kan? Tanya Imron. Semua mengangguk mengerti dan bergegas kembali. Katanya sih refreshing, kok malah ngeri begini bikin pusing. Mending saya di rumah tadi, ucap Dani sedikit cemas sekaligus sebal. Udah gak usah gerundel gitu. Ayo cepat, kata Danu sambil menengok ke belakang menatap Dani yang belum beranjak dari tempat duduknya. Walau akhirnya ia mengikuti langkah teman-temannya, hari semakin gelap. Keringat membasahi baju, rasa takut menghantui pikiran mereka. Itu tuh rumahnya. Ada rasa lega saat itu ketika Maman mengatakan itu. Memang terlihat satu cahaya yang tak begitu terang dari kejauhan, tapi itu menjadikan harapan buat mereka bahwa malam yang penuh dengan ketakutan sudah berakhir. Dan kami sudah berada di depan rumah nenek Maman. Rumahnya luas juga ya Man? Jelas lah, kan saya yang renovasi rumahnya, disuruh ibu saya. Jadi gak usah takut nyasar kan? Karena saya udah berkali-kali kesini. Ya sudah, ayo masuk. Dani kaget ketika pintu itu dibuka. Ada seorang nenek tua dengan rambut penuh dengan uban, tapi panjangnya semata kaki, sedang berdiri tepat di depan pintu itu, seperti menunggu kedatangan kami. Sugeng Rawuh, selamat datang, ucap nenek itu. Maman menyala neneknya. Diikuti kami yang bergantian mencium tangannya. Nenek saya ini gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau ketemu orang kayak kita, dia lebih diem atau mungkin mengucapkan bahasa Jawa. Oh gitu ya Man, gak apa-apa kok, kita juga ngerti, kata Danu sambil menatap neneknya Maman. Terno konco-konco tekan ruangannya yo. Antar teman-temanmu ke kamarnya, ucap neneknya. Sebelum nenek Maman pergi, dia sempat menatap Danu, lalu terselip senyum di bibirnya. Danu membalas tatapannya hingga nenek itu pergi dengan menyeret satu kakinya. Udah, ayo pergi, biar bisa cepat istirahat, kata Maman. Karena Maman mengerti pasti mereka lelah dengan perjalanan ini. Iya, ayo Man, saya capek nih. Akhirnya Maman mengantar teman-temannya ke kamarnya masing-masing. Danu, Dani, dan Imron satu kamar. Sebelahan kamarnya ditempati oleh Hani dan Risa. Lalu Maman sendiri di kamar depan Danu. Sekitar pukul jam 9 malam, tepatnya terdengar suara ketukan pintu dari kamarnya Danu. Siapa itu? Nggak tahu. Coba lihat sana Dani. Akhirnya Dani memutuskan untuk melihat siapa di balik pintu kamarnya. Ada seorang wanita muda, cantik, membawakan nampan dengan 3 cangkir di atasnya. Nih tehnya Den, kata wanita itu. Loh, kami kan gak pesen teh, kata kami serentak. Disuruh ibu, jawab wanita itu. Oh, ya sudah, makasih ya Mbak. Dia hanya membalas senyum dan Dani meraih nampan itu dari kedua tangannya, lalu memberikan teh itu pada Imron dan kakaknya Danu. Siapa itu tadi? Kok ngasih teh ya? Pembantunya kayaknya, soalnya katanya disuruh ibu.
yang artinya disuruh neneknya Maman kan? Oh gitu ya. Ya udah bagus deh. Ternyata baik banget neneknya. Mungkin dengan kedatangan kita membuat dia terhibur. Kan di sini sepi banget. Iya, bisa jadi sih. Ya sudah kalau gitu, saya mau tidur dulu ya, ngantuk. Pagi hari tiba, semua berkumpul di ruang makan untuk sarapan pagi, kecuali nenek Maman. Nenek, kemana Man? Kok nggak ikutan makan? Mungkin masih tidur. Mereka menyantap hidangan lauk pauk di atas meja itu. Hingga Dani teringat wanita yang memberikan teh semalam. Man, pembantu nenek cantik juga ya. Pembantu? Tanya Maman. Iya, yang semalam kasih teh ke kita. Nenek saya aja sendiri di sini. Gak ada siapa-siapa loh. Jangan bercanda deh Man. Iya bener. Kalau gak percaya tanya tuh sama nenek saya, kata Maman, yang melihat neneknya hendak bergabung di meja makan. Nopo le? Tanya nenek Maman. Kenapa? Ini loh Nek, teman-temanku semalam diberikan teh oleh gadis cantik yang mengaku pembantu sini. Kamu ini tahu siapa dia? Dia adalah arwah penasaran dari pendaki yang terjatuh di jurang gunung es itu. Dani menatap Danu dan Imron. Begitu pula dengannya yang saling membalas tatap secara bergantian. Berarti yang saya minum tadi itu apa? Tanya Dani. Geteh, darah itu, jawab nenek. Dan dia tiba-tiba terdiam sejenak mendengar pernyataan nenek Maman. Ayo makannya dilanjutkan. Danu, Dani, dan Imron berdiri dari meja. Permisi ya Nek, permisi. Kalian mau kemana? Bukannya dihabisin makanannya, mubazir ini loh. Saya gak nafsu makan Man. Sama Man, saya juga gak nafsu makan. Seumur-umur saya gak pernah loh minum darah. Kecuali kalau kuku tangan saya berdarah. Itu juga emut biar gak sakit kan? Tanya Dani dengan raut wajah mual. Akhirnya mereka bertiga pergi menuju kamar mandi. Suara yang memuntahkan isi perutnya. Gantian Cuk, gantian. Bentar dikit lagi nih, kata Dani yang berada di dalam kamar mandi. Masa sih kamu semalam gak bisa bedain Ron, yang mana manusia mana yang bukan? Kan kamu yang punya penglihatan gaib, kata Danu pada Imron yang menunggu di depan pintu. Mana saya tahu Dan, kan saya di dalam kamar, yang ngambil minuman teh kan kamu. Masa kamu gak ngerasa hawa-hawa apa gitu? Kok tenang-tenang aja? Ya enggak lah, saya cuma bisa ngeliat doang, gak bisa ngerasain. Udah berisik, saya masih trauma karena tatapan cewek itu. Saya terbayang terus wajahnya, saya takut dia datang lagi, kata Dani yang baru saja keluar dari kamar mandi. Wah bahaya loh kalau sampai dia suka sama kamu. Emang kenapa kalau dia suka sama saya? Loh, kamu bakalan dihantui terus loh. Dani terdiam sejenak, wajahnya menampakkan rasa cemas. Ron, Dan, saya cariin ternyata kalian pada di sini, kata Maman yang baru saja datang. Kenapa nyariin kita Man? Ayo kita pergi ke air terjun. Ayo, kata Dani dengan nada bersemangat. Ya udah, bawa baju ganti sana. Kita mandi di air terjun itu. Oke, saya nunggu di depan ya. Ya sudah Man, ya sudah. Nanti kita kumpul di situ ya. Oke, saya tunggu di depan ya. Ya sudah Man, nanti kita kumpul di sana ya. Setelah mereka membawa daypack berisi pakaian ganti, mereka berjalan menuju air terjun yang dikatakan Maman. Dengan Maman di depan, mereka memimpin perjalanan. Man, katanya air terjunnya di belakang rumah nenek. Iya, emang di belakang rumah nenek. Tapi kan ini ada bukit yang tinggi, jadi kita harus muter ngelewati bukit ini. Jauh dong berarti Man. Ya lumayan, tapi lelah kalian bakal terbayar dengan pemandangan yang indah itu kok. Pulangnya nanti jangan malam-malam ya, tambah Maman. Kenapa memang nyaman? Tanya Danu. Maman tidak menjawab dan masih asik berjalan mendahului mereka. Karena tidak digubris, Danu lebih memilih diam dan mengikuti langkahnya tanpa berpikir aneh-aneh. Sekitar 1 jam perjalanan melewati beberapa jalan yang menanjak. Suasana yang sejuk membuat lelah mereka tergantikan, ditambah suara burung yang saling bersautan. Sudah mulai terdengar suara air yang begitu deras dari kejauhan.
Wah, ini udah deket nih. Iya dan iya, itu lihat, ada sungai kan? Tambah Maman. Wah, mantep banget ini. Pasti airnya jernih. Bisa diminum gak itu, Man? Bisa lah, karena air di pegunungan kayak gini, kayak di iklan Aqua itu, Dan. Seger banget ya airnya. Kata Dani yang sudah berada di depan sungai yang tak jauh dari teman-temannya. Tuh air terjunnya, ucap Maman dengan jari menunjuk ke arah barat. Terlihat sebuah air terjun. Airnya jatuh begitu deras pada sungai yang mengalir di bawahnya. Surga dunia ini, Cok. Semua terkagum karena melihat keindahan alam yang luar biasa ini. Hari sudah petang, tapi mereka masih asik bermain di air. Cok, udah sore nih. Balik yuk, kata Imron. Ya sudah, ganti baju sana, ucap Danu. Di balik sebuah batu, Danu mengganti baju. Kakak, Danu tersentak kaget dengan apa yang didengar barusan. Mungkin hanya berhalusinasi. Danu kembali memakai pakaiannya. Kakak, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini sangat dekat. Tepatnya di belakang. Danu membalikkan tubuhnya. Kaget bukan kepalang ketika ada anak kecil perempuan berbaju lusuh. Giginya yang jarang tersenyum pada Danu. Ada apa, Dek? Anterin aku pulang ya, Kak. Aku habis main petak umpet sama teman-temanku. Lalu aku tersasar sampai di sini. Lah, emang rumahmu di mana, Dek? Di sana, Kak, ucap anak perempuan itu dengan jari menunjuk ke arah utara. Ya sudah, kakak antar ya. Dia hanya membalas senyum. Akhirnya Danu berjalan menggandeng anak kecil itu, berjalan ke arah utara. Saat sedang asik mengobrol dengan anak kecil itu, tiba-tiba Danu mendengar suara desahan perempuan di balik batu dan rumput ilalang. Danu yang penasaran segera mengambil. Kebetulan posisi Danu dan batu besar itu tak terlalu jauh. Danu mengeram kesal dengan apa yang dia lihat. Wah, gila lu, Man. Gak nyangka saya, bejat juga ini. Danu kaget luar biasa ketika melihat apa yang ada di balik batu itu. Di balik batu itu ada sepasang muda-mudi yang Danu tahu adalah Maman teman dekatnya dan Risa pacarnya. Mereka sedang berhubungan intim. Tak memakai busana, mereka langsung menghentikan kegiatan mereka dan Maman memasang wajah takut. Gila, bener-bener gila. Saya anggap lo kayak saudara sendiri, tapi ini perlakuan lo ya, Man. Hari itu, di mana Maman, Danu dan Risa tak pernah terlihat lagi. Ron, gimana ini? Kita udah cari kemana-mana loh, tapi mereka kok gak ketemu, kata Dani memasang wajah cemas. Ya, saya juga gak tahu. Bentar lagi maghrib, mending kita pulang aja dulu yuk ke tempat nenek Maman. Mereka beradu mulut, tak ada yang mau mengalah. Si Dani yang berusaha ingin tetap mencari kakaknya, sementara Iron meminta untuk balik terlebih dahulu ke rumah neneknya. Enggak, Ron, enggak. Kita harus mencari sekarang. Kakakku di mana? Jangan maksain dong, Dan. Ini bahaya loh. Bodoh amat lah, Ron. Kalau nggak mau nyari, biar saya yang nyari sendiri. Ya jangan gitu dong. Jangan ngeyel dibilangin, Dan. Dani yang tak menggubris Imron. Dia asik berjalan menyusuri hutan menggunakan headlamp di kepalanya. Dani, teriak Imron. Mengetahui Dani yang cuek dengan panggilannya, Imron segera berlari mengejar Dani. Diikuti Hani dari belakang. Ngapain kalian ikutin saya? Kata Dani kesal. Kita ikut. Saya nggak mau memperburuk keadaan seperti ini. Oke. Hari semakin gelap. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Danu, Man, Riz, Maman. Suara panggilan ketiga temannya. Nama mereka berkali-kali kami panggil. Siapa tahu mereka mendengar suara kami. Sejam berlalu, tak ada jawaban dari mereka. Dan kita istirahat dulu ya. Kasihan tuh Hani. Ya sudah, iya. Saya juga capek. Mereka bertiga memutuskan untuk bersandar pada pohon beringin. Udah, kita ke rumah nenek aja dulu. Besok pagi kita lanjutin pencarian. Dani yang keras kepala tetap pada tujuannya.
yaitu mencari mereka hingga ketemu. Enggak Ron, enggak. Feeling saya mereka sedang butuh bantuan kita. Dan kita nggak boleh gegabah. Kita harus. Belum sempat menuntaskan perkataannya, suara lain terdengar. Suara tawa dari Ron. Hani kesurupan Ron. Kan udah saya bilang, kita pulang dulu aja. Suara tawa Hani berhenti dan berganti menjadi suara tangis. Tolong aku Dan, tolong aku. Suara itu membuat Iron dan Dani saling menatap. Risa, ucap Imron dan Dani bersamaan. Di mana Riz? Di mana? Maman sama Danu di mana? Tanya Dani. Makhluk yang memasuki tubuh Hani tak menjawab. Ia malah ketawa cekikian berulang kali dan akhirnya ia berjalan pelan. Gimana ini Ron? Tanya Dani yang melihat tubuh Hani digerakkan oleh makhluk halus. Ikutin saja, siapa tahu ini sebuah petunjuk, jawab Iron. Yakin? Ngikutin setan? Udahlah, udah diem kamu. Imron dan Dani masih mengikuti Hani yang kadang tertawa dan kadang menangis. Agak sedikit ngeri dalam diri Dani sebenarnya, namun harus ia patahkan ketakutan itu demi kakaknya. Loh, kok ada desa Ron? Bukannya rumah nenek Maman itu satu-satunya di sini? Saya juga belum tahu Dan. Tahu ada desa di sini saya juga nggak tahu. Desa yang begitu sepi dan minim penerangan, tapi terlihat samar ada orang yang berada di desa itu, sedang duduk di masing-masing halaman rumahnya. Tuh, ada orang Ron. Imron terdiam dan masih menatap orang yang tinggal di dalam desa itu. Saat hampir masuk ke dalam gerbang, Imron menarik tangan Hani dan Dani bersamaan. Kenapa Ron? Ayo kita pergi dari sini, cepat. Sedikit berlari menjauhi desa itu sambil menarik kedua temannya. Dani menghentikan langkah. Enggak. Aku akan tetap ke sana. Saya yakin Danu, Risa, dan Maman ada di sana. Ih, Dani, dasar. Kamu harus nurut sama saya, biar kamu selamat, paham? Bogem mentah dari Imron mengenai kepala Dani saat itu. Dani yang tidak terima dengan perlakuan Imron segera membalas dengan godem mentahnya. Terjadilah baku hantam dari keduanya. Tidak ada yang mau mengalah saat itu. Mereka berdua babak belur dihajar. Mungkin mereka benar-benar serius dalam pertarungan itu, hingga mereka sadar bahwa Hani berjalan ke arah desa itu. Dia tidak sendiri, melainkan ada seorang perempuan yang menggandeng tangannya. Ron, Risa, Hani, iya kan? Saya nggak tahu yang dimaksud itu apa dan juga siapa, tapi kita harus cepat-cepat menyusul mereka, kata Imron. Dan mulailah berlari mengejar Hani, diikuti Dani dari belakang. Nih, Hani, berhenti, teriak Imron. Hani diikuti Dani dari belakang. Han. Sambil menarik tangan Hani, mata Imron melirik wanita yang berada di samping Hani. Risa? Imron, kok kamu ada di sini? Iya Ron, iya. Tadi saya kesasar bertiga sama Danu sama Maman. Terus ada orang baik dan mengajak kita ke desa ini. Tuh kan, apa saya bilang Ron, mereka itu ke sini. Tapi kamu tuh malah ngelarang aku ke sini, jawab Dani saat itu. Imron hanya menghela nafas mengetahui ada kejanggalan ketika Risa tersenyum licik padanya. Ya sudah Riz, saya mau ketemu sama abang. Di mana Danu? Ucap Dani. Risa hanya mengangguk dan berjalan masuk ke dalam desa dengan gelap dan tentu sedikit lembab saat itu. Mata Iron memeriksa sekelilingnya. Terlihat raut wajahnya seperti ingin pergi dari desa ini. Tapi apalah daya, Dani adalah orang yang keras kepala. Jadi mau tidak mau dia harus mengikuti Dani. Permisi Pak, permisi, ucap Dani pada sekumpulan bapak-bapak yang duduk berjejer sambil tersenyum. Tapi tidak menjawab. Mereka kok gak mau jawab ya Riz, cuma senyum aja. Mereka itu gak ngerti bahasa kalian. Oh pantes, tidak ada rasa curiga terhadap Risa. Padahal Imron merasakan ada yang berbeda darinya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tatapan matanya itu
Kosong. Dia seperti bukan Risa. Tapi gimana lagi? Dani belum menyadari hal itu. Sampailah di sebuah gubuk reot dengan lilin sebagai penerangannya. Sudah ada 2 pemuda terlihat dari pintu yang terbuka itu. Tapi kami mengetahui bahwa itu adalah Maman dan Danu. Wah, setan emang kalian. Saya cariin loh sampai berantem sama Iron. Kalian malah enak-enakan ngopi di sini. Teriak Dani pada lelaki yang berada di dalam gubuk itu sambil masuk ke dalam. Benar-benar suatu kejanggalan terus berulang. Mereka hanya diam. Dan ini bukan mereka, bisik Imron pelan. Tapi Dani yang berada di sebelahnya tidak menaruh curiga. Masa si Ron bukan? Tanya Dani. Dani kemudian berusaha mendekati Maman dan Danu, menatapnya lekat-lekat. Oh, pantes gak mau jawab. Oh, merekanya tidur loh Ron, ujar Dani saat melihat mata mereka terpejam. Hei, bangun, bangun. Tambah Dani saat itu membuat mereka berdua membuka matanya. Apa sih? Berisik banget, kata Danu. Hanya menatap sejenak Dani dan langsung tertidur kembali. Mereka capek dan seharian jalan kaki dan baru istirahat sekarang. Kalian istirahat juga ya. Tapi maaf, di sini nggak ada ranjang, cuma ada bangku yang bersender pada tembok kayu, ujar Risa. Iya Riz, nggak apa-apa. Ya sudah Ron, ayo kita istirahat aja. Besok pagi kita pulang. Imron tak menjawab apa-apa saat itu, tapi dia menuntun Dani yang sudah sedikit sadar itu. Sambil menatap tiap sudut di gubuk ini, kamu sudah tidur ya Han? Biar aku yang jaga di sini, ucap Imron sambil menarik bangku kayu itu lalu memberikannya pada Hani agar kakinya dapat diluruskan ketika tidur. Saya tidur duluan ya Ron, ucap Dani dari kejauhan. Iya, jaga-jaga di sini ya, kata Imron sambil berdiri di depan pintu dan menatap ke arah luar. Tiba-tiba angin berembus kencang masuk ke dalam ruangan ini. Terdengar suara sayup-sayup tangis seorang perempuan. Imron dihantui rasa penasaran yang amat sangat kuat. Siapa itu? Batinnya. Matanya kembali memeriksa sekitar ruangan. Tidak ada siapapun. Tapi suara tangis itu benar-benar didengar saat itu. Mereka dalam keadaan tidur. Imron juga berusaha mencari di mana sumber suara itu, hingga suara itu membawanya ke belakang gubuk. Kosong, tidak ada siapapun, gelap, jarak pandang juga tak terlalu jelas. Mata Imron menatap sesuatu yang tiba-tiba Imron segera berlari. Dan, bangun Dan, bangun. Apa sih Ron, ngantuk ini loh, kata Dani yang hampir pulas dalam tidurnya. Loh, harus lihat ini loh, ayo. Lihat apa sih? Kemana? Besok pagi aja lah, saya ngantuk banget ini. Imron membisikkan sesuatu di telinga Dani, membuat Dani tercengang apa yang dikatakan Imron. Loh, jangan bersandar kamu Ron. Ayo deh, lihat kalau kamu gak percaya. Awas aja, kalau sampai kamu bohong sama aku, awas, ucap Dani kesal. Udah ayo buruan, kata Imron sambil berjalan menuju belakang gubuk. Diikuti Dani yang berjalan lelet yang belum sepenuhnya sadar saat itu. Tuh, lihat, kata Imron menunjuk kepada sesuatu benda di pohon jati yang menjulang tinggi. Mata Dani terbelalak ngeri dengan apa yang dilihatnya sekarang. Seorang wanita yang tak asing bagi mereka. Tubuhnya pucat, putih, tidak memakai celana, hanya baju yang panjangnya tak lebih dari dengkul kakinya. Dalam kondisi mengenaskan, kepalanya tergantung di sebuah pohon jati. Risa? Itu Risa? Udah, ayo pergi sekarang, kata Imron. Tapi Risa gimana Ron? Iya, itu kamu lihat sendiri kan, dia udah mati. Kamu tahu gak mati? Dani hanya terdiam mendengar pernyataan Imron saat itu. Udah, kita pergi aja dari sini, cepat ya, tambah Imron yang berlari mendahului Dani. Masuk ke dalam rumah dan membangunkan Dani. Han, ayo bangun Han. Kenapa Ron?
Masih jam segini kok udah disuruh bangun. Udah, ayo kita pergi dari sini. Keadaannya udah gawat. Loh, kenapa? Aku gak bisa jelasin sekarang, pokoknya ayo kita pergi dari sini. Intinya kita harus keluar dari desa ini. Hani yang masih sedikit bingung akhirnya mengikuti perintah Imron. Dan Dani, kamu tetap fokus ya. Apapun gangguannya, jangan kamu gubris. Ini pesanku. Nah, nih terus kamu lari keluar dari desa ini. Dani hanya mengangguk mengerti. Imron menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berlari sekuat tenaga dengan Hani yang digendongnya. Ayo cepat. Ini gelap banget, Cok, teriak Dani saat semua cahaya lilin di desa tiba-tiba padam. Suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian, suara kayu pintu gubuk yang berbunyi bergantian dari gubuk satu ke gubuk yang lainnya. Suasananya hening, menjadi riuh seketika hingga Imron menghentikan langkahnya. Jarak pandang Dani saat itu melihat Imron yang berhenti menurunkan Hani dari pundaknya. Kenapa, Ron? Kenapa kau diturunin? Sebelum Imron menjawab, ada seorang pria tua dengan cangkul di pundaknya. Ada topi caping di kepalanya juga, seperti habis bertani. Mau kemana, Dek? Jawabnya berat suaranya dan serak. Mau pulang, Pak, jawab Dani. Sudah, ke rumah Bapak saja dulu. Sudah malam ini, tidak baik pulang malam-malam begini. Dani hanya menatap Imron. Imron berbalik badan dan membalas tatapan Dani dengan raut wajah kebingungan. Ikut saya, atau kalian tak pernah bisa kembali ke rumah kalian masing-masing, kata pria itu dengan suara yang berat sekali. Pernyataan itu membuat Dani harus menelan ludah dalam. Rumah saya itu di paling ujung sana. Saya tunggu ya, tambah pria tua itu sambil berjalan ke arah rumahnya. Tercium bau melati ketika bapak tua itu melewati kami. Bau melati ini, Cuk, bisik Dani. Pria itu menatap Dani dengan sinis, tapi masih melanjutkan perjalanannya. Udah, ikut aja. Saya gak ngerasa aura negatif kok, bisik Imron. Dani yang berada di sebelahnya sekarang akhirnya mengikuti Imron. Akhirnya kami mengikuti kemana arah pria itu pergi. Terlihat dari kejauhan rumah tua yang tak terawat. Lampunya remang-remang, tak terlalu terang, namun nampak jelas. Dani menatap Imron ketika sampai di rumah pria itu, seolah-olah menyuruhnya lebih dahulu memasuki rumahnya. Imron menggandeng tangan Hani dan perlahan memasuki rumah itu. Ketika pintu rumah itu terbuka, sudah terlihat seorang pria tua sedang duduk di depan meja dengan lilin di atasnya. Suara pria itu berubah menjadi berat, matanya menatap ke bawah, menggeram seperti orang kesurupan, dan dia berbahasa Jawa. Lungguh kene bocah, yang artinya duduk di sini. Ia menyuruh kami duduk di depannya yang sudah tersedia 3 bangku dan kami menuruti perintahnya. Sekarang kami tepat ada di depannya. Kami saling bertatap. Bocah cilik ora sopan. Nggawa mayat kasebut ing kene. Endi dheweke? Bocah kecil gak sopan. Bawa mayat ke sini. Kemana dia? Siapa yang Mbah maksud? Temanmu, kata seseorang yang merasuki pria tua itu. Dani dan Imron saling bertatap heran. Tiba-tiba pria itu menggeram keras seperti mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, lalu kemudian tersadar. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini sebelum kalian membawanya ke sini. Siapa maksud Bapak? Siapa yang Bapak maksud itu? Kami bingung. Temanmu, nak. Temanmu itu dilindungi oleh sesepuhnya, jadi dia sedikit merasa sombong. Tapi dia atau sesepuhnya itu lupa bahwa di sini dulu itu adalah desa santet, desa yang bisa menyantet siapapun tanpa terkecuali. Meski temanmu itu sekarang tidak mati, tapi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Sekarang carilah dia dan bawa dia ke sini sebelum terlambat. Dani dan Imron masih bingung dengan maksud pria tua ini.
Jika kalian tidak berhasil membawa temanmu itu sebelum hari Selasa Kliwon, kalian tidak akan pernah kembali ke rumah kalian masing-masing. Tambah pria tua itu, dan ia berdiri meninggalkan kami. Yang Bapak maksud sekarang itu berada di mana, Pak? Tanya Imron. Ketika pria tua itu berada di dekat pintu, ia berhenti sejenak, tak menoleh. Tatapannya masih lurus ke depan dan berkata, "Dia masih berada di hutan." Dan ia kembali melangkahkan kakinya pergi di telan gelapnya malam. Maman? Apa maksudnya? Pertama kali saya datang ke rumah nenek, saya yakin neneknya bukan orang biasa. Jadi maksud Bapak itu Maman dilindungi neneknya itu. Berarti yang bunuh Risa Maman? Iya. Kita harus cari Maman sekarang. Saya takut abang saya juga jadi korban. Imron mengangguk. Tapi gak sekarang. Kita harus istirahat. Gak ada istirahat. Firasat saya gak enak. Kalau gak mau ikut, biar saya saja yang mencari. Masih mending abang kamu kalau dibilangin masih didengar. Kalau kamu emang udah keras kepala, udahlah terserah Ron, mau ngomong apa. Imron menghela nafas. Dani berjalan keluar pergi meninggalkan Imron dan Hani. Tanpa sadar, Imron dan Hani ternyata mengikuti dari belakang. Ngapain kamu ngikutin aku, Ron? Udah, berisik kamu. Imron sudah geram dengan tingkah laku Dani. Saat menyusuri hutan dengan mata yang terjaga dibantu headlamp di kepalanya, mencari tanda atau kehidupan di sekitar sini. Kayaknya kita putar balik aja. Di sana ramai, di mana-mana. Gak ada siapa-siapa katanya. Belum sempat menuntaskan perkataannya, Dani berteriak histeris. Dia menyoroti sebuah kepala tanpa tubuh. Wajahnya hancur, matanya yang hampir lepas dengan senyumannya yang utuh. Meski bibirnya terbelah, Dani membalikkan tubuhnya seolah enggan menatap kembali kepala tanpa tubuh itu. Udah saya bilang putar balik. Dani hanya terdiam membisu, seolah trauma atas apa yang ia lihat sebelumnya. Sekarang ia jalan menunduk serta menatap ke bawah dengan begitu hati-hati dan takut melihat hal yang serupa akan terjadi hal yang sama. Karena Dani tipikal orang yang tidak begitu peduli terhadap hal mistis dan mengedepankan logika. Perjalanan semakin jauh hingga mereka menyadari suatu hal. Kok kita balik ke sini lagi ya? Ini kan tempat yang kita tadi, kata Hani. Iya ya, ini yang tadi kita lewatin. Semua hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya Dani mengambil sebatang pohon lalu menancapkan pada tanah sebagai tanda bahwa ini adalah tempat yang ia lewati sebelumnya. Coba kita jalan ke arah utara, kata Dani memimpin jalan. Mereka kembali berjalan dengan harapan dapat menemukan Dani dan Maman dan tentu dapat kembali ke rumah. Imron menatap jam, sudah jam 1 dini hari, hingga headlamp Danu menyoroti sebuah batang pohon yang ia tancapkan sebelumnya. Kan kita benar-benar cuman muter-muter saja, kata Dani menghela nafas. Sebentar deh, perasaan kita berjalan 3 jam lamanya dari jam 10. Pas sebelumnya kita akhirnya sampai jam 1. Tadi pas kita balik kok jam tangan saya menunjukkan 11 ya. Serius Ron? Ucap Dani yang langsung melihat jam tangannya. Loh kok Ron? Masih jam 10 malam? Padahal kan kita udah jauh banget. Sekitar 3 jam loh kita jalan tadi. Tapi kok masih jam segini? Saya juga gak tahu Ron, kata Dani memperhatikan jam tangannya. Tapi tanggalnya tetap berubah dan heran saya. Serius kamu Ron? Iya, ini tanggalnya berubah. Sini, coba aku lihat. Kok gak percaya? Dani menghampiri Imron yang hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Imron langsung menunjukkan jam kecilnya. Tepat jam 11. Tanggalnya 11 kan Ron? Hari apa ini ya? Semua berpikir menghitung hari dan tanggal saat mereka berangkat ke sini dan mencocokkan tanggal pada jam Imron. Selasa.
ucap Hani membuat Dani dan Imron menatapnya. Kamu ingat gak yang dibilangin bapak tua tadi kalau bisa sebelum hari Selasa Kliwon? Imron menegaskan. Tinggal 2 jam lagi dong berarti, tambah Imron, dan matanya berkaca penuh dengan rasa takut akan kehilangan kakaknya. Kamu mau masih pengen tetap di sini dan tidak pernah kembali ke rumahmu? Kata Dani dengan wajah geram karena Imron dan Hani menampakkan wajah pasrahnya. Cuma 2 jam untuk cari Maman dan Dani dan juga kayaknya gak cukup. Saya gak nyangka kalau kamu ternyata sepesimis ini. Gak akan lihat cahaya dalam kegelapan kalau kamu gak pernah mau cari di mana cahaya itu. Ya sudah, kalau kalian mau mati dimakan hutan di sini, silakan. Tapi saya akan tetap cari Maman dan Danu berada. Kata Dani dan mulai kembali berjalan tanpa menghiraukan Imron dan Hani. Sebelumnya akhirnya mereka mengikuti Dani dan berjalan agak jauh dari mereka. Malam semakin larut. Beberapa kali Dani dan Imron menatap jam tangannya seolah takut. Jarum jam menunjukkan 12 malam yang artinya bersiap untuk pergantian hari. Gimana ini Dan? Gak ada tanda-tanda manusia. Dani tetap fokus dan melangkahkan kakinya tanpa henti karena matanya menangkap sesuatu yang bergerak-gerak di dalam rumput ilalang. Ron, ikut saya ya. Imron menuruti permintaan Dani dan perlahan mereka mendekati rumput ilalang itu. Terkejut dengan apa yang mereka lihat, seorang pria muda dengan baju kotor, tubuhnya kurus dan lemas. Lapar. Begitulah ucapan saat ia melihat kami. Dani meneteskan air mata sambil membuka tas daypacknya, mencari sisa-sisa makanan di dalamnya, dan akhirnya memberikan roti tawar pada seorang pria itu. Iya, pria itu adalah Danu, kakaknya Dani. Ini, makan Dan, kata Dani pada Danu. Ia akhirnya melahap sekali makanan roti tawar tanpa jeda, seperti yang amat sangat kelaparan. Dan ini minumnya, cepat diminum. Danu yang baru menyadari bahwa yang dia lihat adalah teman dan adiknya. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada mereka, namun Dani berkata, kamu gak usah ngomong dulu, kita harus pergi dari sini. Kamu saya gendong ya. Danu hanya terdiam dan naik ke punggung adiknya. Perjalanan yang lumayan menguras tenaga, dan lagi-lagi mereka heran dengan apa yang ada di depannya. Ini kan, ucap Imron sambil menggelengkan kepalanya, karena tepat di depannya ada desa yang sebelumnya pernah ia jadikan tempat beristirahat. Semua saling menatap gerbang desa itu, karena ada seorang pria tua yang pernah kami lihat sebelumnya. Ia menghampiri kami. Terima kasih kalian sudah ditunggu, kata pria tua itu. Mengisyaratkan kami untuk masuk ke dalam desa. Kami masih terdiam berpikir seolah-olah enggan masuk desa itu. Udah, ayo kita masuk aja, kata Dani. Cahaya lilin menyala di setiap kolom tembok rumah yang ada di sana. Sesampai di sebuah tanah lapang, ada sekitar 10 orang pria tua memakai penutup kepala berwarna hitam. Di tengah-tengah mereka ada nenek tua yang kami sedikit heran sekaligus kaget. Kok ada neneknya Maman? Bisik Dani kepada Imron. Sini bocah, ucap nenek itu. Kami menghampirinya sambil menatap satu persatu pria tua yang berjejer di samping nenek Maman. Kenapa kamu bunuh tumbalku? Maksudnya apa, Nek? Temanmu sudah membunuh tumbalku untuk perayaan hari ulang tahunku yang ke-100 tahun, ucap nenek Maman itu. Menatap tajam wajah Danu yang digendong oleh Dani, Imron menatap Danu sebelum berbisik kepada Dani. Maman bukan cucu nenek. Dia adalah anak pungut yang sengaja untuk dijadikan tumbal oleh keluarganya agar keluarganya tetap menjadi kaya. Mata Dani mendadak melotot, seolah tak percaya apa yang barusan dikatakan oleh Imron saat itu.
Saya yang bunuh Maman karena dia berhubungan intim sama Risa. Dan saya juga yang ngebunuh Risa karena saya takut ada yang tahu aksi. Saat Danu mengatakan itu, Imron dan Dani terkejut dengan pernyataannya. Goblok, dasar goblok kamu. Dani geram. Imron terduduk pasrah saat itu sambil menggelengkan kepalanya. Danu seperti itu karena dimakan api cemburu. Tapi temanmu itu punya mbah yang kuat ilmunya, jadi tidak bisa disantet mati, hanya bisa disantet sesat. Danu ternyata punya mbah yang kuat, jadi dia nggak bisa disantet, tapi cuma disesatin di hutan saja, berputar-putar seperti kita tadi. Tak ada yang keluar dari sini, bisik Imron kepada Dani, seolah menerjemahkan bahasa yang baru saja dikatakan oleh neneknya itu. Dua pria tua menghampiri Dani, mengambil Danu dari pundaknya secara paksa. Lihat ini, sekarang Danu sudah berada di depan nenek Maman, dengan garis segitiga yang di setiap sudutnya terdapat lilin yang hampir redup karena angin. Dani, Imron, Hani masih menatap Danu yang terbaring lemas di dalam segitiga itu. Aduh, mau diapain abang saya itu? Saya juga gak tahu, Dan. Ini alasanku kenapa saya tidak bisa membunuh Danu, ucap nenek Maman berbarengan dengan sebuah golok yang menghantam kepala Danu. Danu! Dani menjerit histeris ketika kepala itu terjatuh ke tanah menyemburkan darah segar. Tangisnya mendadak pecah, kakinya bergetar hebat dan hampir goyah. Namun sesuatu keajaiban terjadi, kepalanya menyatu kembali. Dia selalu dilindungi oleh ilmu mbahnya itu. Loh, kok nyatu lagi, Ron? Mbah kamu itu orang sakti, Dan. Tapi ya cuma Danu cucunya yang paling disayang. Beberapa pria tua menghampiri Dani yang berada di sebelah Imron. Loh, apa-apaan ini? Ucap Dani saat dia membawa paksa ke hadapan nenek Maman. Adikmu yang menggantikan tumbal yang kamu bunuh. Darah kalian sama. Imron kembali menarik Dani. Dan lawan, Dan. Kita harus lawan mereka. Imron dan Dani menyerang pria tua anak buah dari nenek Maman. Pertarungan tak terhindarkan, namun Imron dan Dani kalah telak saat itu karena mereka berjumlah 10 orang. Pasrah sudah saat itu, Dani kembali dibawa oleh mereka dihadapkan pada nenek Maman. Imron, ucap Dani mengumpulkan sekuat tenaga untuk berbicara meski dengan suara yang lemah. Bawa abang saya pergi dari sini ya, Imron. Apapun yang terjadi sama saya nanti, tolong jaga dia. Jaga sampai kembali ke rumah ya, tambahnya. Dan posisi Danu yang sebelumnya terbaring di atas garis segitiga digantikan oleh Dani yang sudah tidak bertenaga saat itu. Danu menangis melihat adiknya yang berada di atas garis segitiga itu. Ingin teriak histeris namun suaranya habis. Tubuhnya yang sekarang kurus tak akan mampu untuk melawan mereka semua. Imron, kamu dengar kata-kata saya kan? Biarin saya di sini, asal kalian selamat, kata Dani sebelum kaki dan tangannya dibungkus dengan kain hitam. Tangisnya saat itu pecah, menatap langit yang dipenuhi bintang dan ditemani rembulan. Air mata mengalir perlahan, mengingatkan ini hari terakhirnya. Ya sudah, terima kasih. Umurku akan bertambah karena mendapat tumbal baru, kata nenek Maman sebelum ia memotong botak rambut panjangnya dan mulai mendekati Dani. Sebelum mulutnya Dani dipaksa menganga, dia berteriak kepada Imron. Imron, bawa pergi abang saya, Imron, sekarang. Pernyataan itu membuat Imron segera berlari menghampiri Danu dan menggendongnya menjauhi mereka. Mulut Dani disumpal dengan rambut putih dari nenek Maman. Danu masih bisa menatap mereka. Wajah nenek Maman berubah menjadi merah. Matanya melotot tajam, giginya yang jarang berhasil mengunyah
wajah Dani yang menampakkan rasa sakit yang teramat. Ingin berteriak tapi mulutnya tersumpal rambut. Air mata Danu membasahi pipinya begitu deras melihat adik kandungnya menjemput ajalnya. Betapa marahnya dia tapi tidak dapat melakukan apa-apa selain berpeluk pada pundak Imron. Semakin jauh dari desa ini, namun ia tak henti-hentinya menangis. Pengorbanan yang diberikan adiknya sungguh berarti. Andai semua bisa terulang kembali, Danu tidak akan pernah melakukan hal bodoh itu, membunuh Maman tentunya. Dan paling tidak, Danu yang menjadi pengganti tumbalnya, bukan adiknya yang tidak salah apa-apa. Di pagi hari, polisi menemukan 2 pria muda dan 1 wanita di tengah hutan dengan tubuh yang pucat serta kurus kering. Polisi membawa mereka ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya. Sebelum akhirnya Danu diinterogasi oleh pihak kepolisian karena keluarganya Maman melaporkan anaknya belum pulang dari tempat neneknya. Dan akhirnya Danu harus mengakui perbuatannya. Dia mengaku pada pihak kepolisian membunuh Maman dengan menghantam kepalanya berkali-kali pada sebuah batu. Dan begitu juga Risa yang mengetahui bahwa Danu yang membunuh Maman agar Risa tidak menceritakan ke siapapun. Walau akhirnya Danu dituntut 10 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan, padahal ia tahu itu semata-mata agar tidak ada yang membocorkan rahasia keluarga Maman. Bagaimana bisa kaya raya ternyata selama ini mereka memakai tumbal untuk usaha yang mereka jalani. Cerita ini saya dapat dari seorang yang baru saja keluar dari bui dan nama tokoh sudah saya samarkan. Saat cerita ini berjalan, saya sudah minta izin. Dia pula adalah salah satu orang yang masih mempunyai ilmu rawa rontek dari warisan mbahnya. Semoga saja kisah ini bisa diambil hikmah dari teman-teman untuk direkam dimanapun Anda berada. Dan terima kasih buat Boy Roy yang udah ngizinin ceritanya saya bacakan. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa ketik komentar dan sisipkan asal kota kalian. Terima kasih, sampai jumpa.